Adil kata Lino bercermin ke surga basengat kaju bata. Arus. Ya, bertemu lagi dengan saya Dayang Bubut. Ya, di sini saya ucapkan banyak terima kasih ya atas ya undangan arti yang sudah dilayangkan ya, dari Jakarta untuk saya ya, sebagai orang Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Ya, bagaimana kaitan saya dengan Jakarta, Matraman, daerah Menteng, ya terkait ya konflik yang ada di Jakarta Timur, ya di mana menyisakan ya kisah haru ya, yang pernah dialami beberapa ya kaum kerabat yang ada di sana, yang ceritanya tadi ya hampir sama ya dengan banyak pengalaman orang-orang saya yang ada di Tumbang Titi ya di sana. Ya bagaimana kisah para ya tempatan yang menjadi orang yang berjualan dengan gerobaknya. Di sini hampir sangat sulit untuk melihat ya orang-orang Dayak saya ya masih untuk berjualan dengan gerobaknya. Di sana rata-rata di Matraman tempatan ya cukup membanggakan saya. Bagaimana perjuangan mereka ya untuk bekerja ya menumbangkan sebatang pohon, membuat gerobak untuk mereka berjualan, di mana usaha mereka bisa berpindah tempat. Ya tidak menetap, sekalipun ada bagian yang ya berusaha cukup lama, tapi maksudnya usahanya suatu saat bisa terkendala dengan banyak bagian. Jadi bagaimana cerita ini ya hasil ya dari ya banyak pembahasan ya, yang saya juga terkait dengan banyak pihak. Karena ada bagian orang saya Dayak Tumbang Titi yang ada di sana, yang tidak perlu saya sebutkan namanya, orangnya. Ya bagaimana terkait dengan suku luar, ya kita sebut saja masalah konfliknya Ambon. Jadi bagaimana dengan tempatan, dengan kisahnya. Jadi suku apapun, sekalipun dia tempatan berada di luar, ya ketika berurusan dengan tempatan yang ada di sana, apakah akan menjadi kesempatan untuk menghancurkan tempatan? Bagaimana jika beberapa suku yang artinya sama akan ya berkonflik dengan tempatan? Jadi di sini saya pernah berada dalam sebuah posisi ya yang sama persis. Ya ketika saya adalah tempatan Dayak, ya pendatangnya banyak suku. Ya ketika membentur arti saya yang Dayak, saya yang punya paham apa beberapa suku, bahkan termasuk Dayak itu sendiri, seandainya tidak berpihak kepada saya, betapa hancurnya saya. Tapi saya masih bisa mendirikan usaha dalam bentuk apapun untuk saya berjualan, berbagi dalam bentuk usaha kecil. Ya bagaimana dengan pemerintahan? Apa yang terjadi ketika hanya masalah transaksi untuk penjualan nasi uduk, nasi kuning, dan banyak lagi jajan-jajanan pasar yang dijual di jalanan dengan gerobak-gerobak yang rata-rata pengusahanya adalah tempatan. Jadi di situ saya pernah berada. Ya dalam sebuah diskusi saya diposisikan sebagai seorang tempatan Dayak. Ya ketika adu argumentasi, bagaimana di situ ditempatkan beberapa suku ya untuk membantah ya saya punya program dalam usaha kecil ke bawah. Jadi di situ uji materinya saya dilawan beberapa suku untuk uji coba. Jadi ya di situ dalam pendapat saya, pernyataan saya dilawan, argumentasi saya dibantah atau ditolak. Lalu saya menjawab, dalam posisi ini saya seorang diri yang tidak memiliki usaha sendiri, baik pun dalam usaha gerobak mini ataupun bagian yang bisa saya tempatkan sebagai usaha yang bisa saya tekuni, yang berjalan untuk waktu yang cukup lama, kata saya. Jadi ketika saya harus disejajarkan dengan banyak pedagang lainnya
yang rata-rata memiliki kemampuan bukan hanya skill, modal, dan faktor pendukung dari dalam, kata saya. Jadi saya melihat ke dalam, coba Anda lihat ke dalam diri saya, siapa saya, kata saya. Ya saya tempatan, kata saya. Tapi kalau dilawan dengan banyak kemungkinan, otomatis ini adalah usaha untuk mengalahkan saya yang tidak memiliki usaha. Lalu bagaimana mereka tempatan dengan usaha mereka, baik penjual sayur, baik mereka penjual makanan yang lebih minim, ya dilakukan, atau usaha yang bisa dijalankan oleh orang-orang tempatan. Apa tempatan tidak memiliki potensi untuk bersaing, tidak memiliki daya saing untuk hal tersebut. Maka saya katakan coba kaji di dalam. Saya bayangkan, ya seandainya sukunya saya tempatan Dayak, ada di bumi Dayak bersama suku-suku yang lainnya, ya melawan untuk hal ini. Tapi bagaimana ketika saya seorang diri sebagai orang Dayak tempatan Dayak berada di titik sentral di mana saya lahir, di mana nenek datuk saya. Ambil saja contoh kecamatan Tumang Titi. Seandainya berdiri seluruh suku akan melawan saya. Jadi bagaimana? Seluruh suku akan melawan saya. Saya seorang diri. Berarti apakah seluruh suku yang berdiri dengan anti mereka untuk melawan saya? Dengan satu kemungkinan untuk menumbangkan saya. Berarti mereka bukan berada di pihak saya dengan posisi tersebut. Lalu makanya dikatakan saya akan tarik komponen. Seandainya ada suku luar, maaf, Ambonnya Ambon saya, Jawanya Jawa saya, Cinanya Cina saya, Maduranya Madura saya. Kan begitu. Yang kalau tidak yang melawan, ada juga yang sebaliknya. Bahkan termasuk Jakarta pun sama. Dengan sistem kerjanya, arah Jakarta saya ada Jakarta yang bukan. Jadi bagaimana potensi yang akan dikuatkan untuk hal seperti ini. Jadi dimanapun kita berada, kami pun orang Dayak tidak akan memenangkan orang kami dengan pahamnya yang menjajah, dengan pahamnya hanya sekedar kesalahan secara hukum fisik bisa kita positifkan dan bisa kita negatifkan. Tapi kalau pancungan di balik layar sebuah sistem kerja, seandainya saya bayangkan komunis, pedagangnya bisa komunis karena pemerintah. Terus yang sebagai penyebab konfliknya bisa juga berpaham komunis. Jadi bayangkan saja bagaimana konfliknya. Tapi ketiga tempatannya bukan komunis. Suku apapun kalau bekerja dengan komunis akan dikategorikan komunis. Jadi di sini saya juga bersama Matraman tersenggol dengan hal ini. Ketika di sana terjadi, saya pun merasa ketersinggungan yang sangat hebat. Di sana pengusahanya tempatan, penjual nasi uduknya tempatan. Seandainya bukan tempatan, bagaimana hubungannya? Mungkin dia punya istri tempatan atau suami tempatan. Atau sudah bekerja sama dengan tempatan. Lalu bagaimana bisa ditempatkan sekelompok orang? Itu hanya asbab, penyebab untuk terjadinya konflik. Dan saya juga mendapat notifikasi. Ya ketika hal ini terjadi di Inggris, seorang tempatan, maaf, tempatannya hanya seorang kuli. Bisa jadi pembantu, babu, dan juga loper koran terbunuh oleh aparat petugas pemerintah yang bisa memicu konflik. Lalu bagaimana yang dikatakan? Seorang tempatan juga bisa berprofesi sebagai apapun, bahkan pelacur. Ketika mereka melacur, orang tidak membayarnya. Jadi percintaan itu akan menjadi pemerkosaan untuk mereka. Jadi jangan katakan
semua tempatan dengan hebat dan kebanggaannya bisa berprofesi selalu dengan kehormatan mereka, kebanggaan mereka. Ya karena faktor kehidupan, pembelaan untuk mereka tetap hidup, menghidupi mereka, bisa hidup di jalanan. Mereka juga bisa menjadi tukang sampah, tukang gali kubur, tukang bubur, tukang nasi. Tapi kalau hanya barang jualan mereka tidak dibayar, nggak separah ini. Tapi kalau arti mereka tidak mampu dibayar sebagai arti dengan kehormatan mereka sebagai seorang jalanan, ya penjual makanan yang ada di jalanan, lesehan, bisa jadi tukang semir, tukang sampah, tapi masih keturunan, masih tempatan. Kan sudah betapa tergusurnya mereka dengan potensial mereka. Saya juga menegaskan banyak hal, tidak mau berdampingan berdekatan dengan orang yang tidak sepaham. Saya tegaskan sampai mati pun. Karena masalah sudah ada. Yang sampai ada di kanan saya, di kiri saya sudah masalah. Tuhan sudah tumbang menimpa saya. Bagaimana yang bagian lain? Saya sudah mempelajari di dalam sistem keluarga saya. Ketika saya disadarkan bahwa dari pihak lain sangat sulit untuk memberikan mereka pengertian lagi. Walaupun sekali bisa berpangkat, keluarga tertua, bisa ibu, bisa bapak. Sampai sekarang saya menjadi yatim piatu, kumang lantas. Betapa hebatnya serangan yang menyerang otak saya, paham saya. Untuk saya menjadi buta dalam pikiran. Buta hukum, buta adat. Tapi saya bisa melihat dengan mata yang lain. Bukan lagi mata saya. Saya bukan mata-mata. Tapi mata yang banyak, mata orang banyak yang bisa mengundang saya. Memberikan undangan asli. Ya Anda matraman, tapi tidak berfungsi di sini katanya. Siapa bilang saya tidak berfungsi? Kalau saya diundang untuk matraman, saya berarti matraman. Bukan hanya sampai Menteng, Pluit 1, Pluit 2. Bukan hanya Jakarta Timur, saya juga di Jakarta Barat. Jakarta Selatan. Bukan hanya ada di kawasan Manggarai, bukan hanya di Mangga 2, bukan hanya di daerah Kemang yang banyak usaha-usahanya berjajar di KP Kemang. Bukan hanya di situ saja. Masalah Bintaronya, Manggarainya, belum lagi Pulau Gadungnya. Ini terkait terminal juga, stasiun kereta api, dan banyak hal yang memungkinkan untuk saya berfungsi. Bukan lagi dipekerjakan, saya sudah bekerja. Orang saya juga ada di sana. Saya juga di sini tertimpa masalah yang sangat hebat. Harus bisa menumbangkan arti saya, meneliti dan mengartinya, dan mengatakan saya Dayak. Mangkok merah tempatan. Kalau saya dikatakan saya bukan Matraman, tidak mungkin Matraman mengundang saya. Kapak merah mengundang saya. Itu contoh kecil. Bagaimana dengan Kalimantan Barat yang terus menggeser arti saya, ingin menggulingkan kewalian saya. Jangan katakan kami tidak akan bergerak. Saya sudah beri peringatan sangat keras, bukan hanya untuk Bapak Lestio Sigit. Sistem pengamanan seperti apa yang bisa mengamankan orang seperti saya? Sampai tahap ini saya masih merasakan dampak buruk. Saya tersenggol seperti bandulan. Matraman bergerak. Sekarang provinsi. Saya pastikan Pangalengo tidak akan berdiam diri. Tambak Bayan juga tidak akan berdiam diri. Saya juga. Apapun yang akan membuat saya hancur. Ingin menghancurkan. Usaha keras saya, perjuangan saya. Tubuh saya bisa hancur. Bisa terus menjadi lacur. Tapi tidak untuk nyawa saya. Tanah saya bisa dikuasai banyak orang. Keluarga saya akan terus membuat kerugian untuk diri mereka. Saya hanya minta jangan beri saya tetangga. Untuk kali ini, saya tidak mau berbatas dengan siapapun. Sampai mati saya tidak rela. Saya sudah memberi peringatan keras, saya tidak akan tanda tangan untuk bagian manapun saat ini terjadi transaksi dalam keluarga saya. Di luar hukum adat Dayak. Jadi saya hanya meminta perlindungan Dewan Adat tingkat desa, kecamatan,
kabupaten provinsi, batasnya di situ. Seandainya saya bisa lewat ke Matraman, berarti ada potensi yang memungkinkan untuk memberi dukungan kepada saya, bukan Matraman. Karena saya dikatakan, saya bukan Matraman. Matraman bergerak, saya juga bergerak. Jangan katakan orang saya ada. Gerobaknya orang saya juga. Yang dibakar orang saya juga. Bukan hanya nasi uduk, selendang mayangnya. Saya berjualan selendang mayang di Jakarta. Punya saya, usaha saya. Walaupun saya tidak mendapatkan hasil. Ingat jajannya selendang mayang. Punya orang Dayak juga. Bukan hanya Jakarta. Tahu jajan selendang mayang? Orang Dayak juga punya selendang mayang sama dengan Jakarta. Jangan katakan saya bukan Jakarta. Sudah dikatakan none Jakarta. Tidak mungkin akan melewati saya. Saya lihat orang saya tergeser. Ya bukan hanya di Kalimerah. Jembatan Ancol katanya jembatannya merah. Sampai ke Kalimerah. Muara Angke. Gang Kelinci. Saya katakan saya nggak akan masuk Gang Kelinci. Saya punya jalan. Ya, apa jalan tikus? Saya katakan kalau jalan tikus, kenapa tidak? Ya berdiam di sana. Jangan hanya membuat lorong, membuat terowongan ketika tidak mampu berdiam. Menjadi tikus, tikus tanah. Atau mafia tanah. Dengan kedoknya jemaah. Di sini kan sudah terbongkar semuanya. Bagaimana tempatan akan berurusan dengan orang? Berurusan dengan tanah. Saya tidak akan merasa terkalahkan. Sekalipun keluarga saya banyak melakukan transaksi atau jual beli, tetap saya teliti. Tetap saya perhitungkan. Kalau ada kaitannya dengan jamaah, saya tidak menuduh. Tapi laporan saya tetap masuk. Kalau urusannya tanah. Jadi untuk urusan keluarga saya tidak ada campur tangan dengan saya. Sekalipun akan berurusan dengan saya. Ya saya bertahan. Saya bisa menjelaskan banyak hal. Terima tidak terima. Tapi saya percaya Dewan Adat pasti paham. Dewan Adat Dayak. Maupun tingkat desa, tingkat kecamatan. Untuk memperjelas posisi saya sebagai anak dari Uti Eptihan. Jadi apa yang saya punya, bagaimana status hukumnya. Secara adat, secara pemerintahan. Ketika saya tidak akan mensertifikasi dan tidak akan melakukan jual beli dengan pihak yang tidak memiliki hubungan adat. Jadi kalau saya berjual pasti dengan keluarga besar saya, bukan dengan orang lain. Pasti ada kesepakatan di luar konteks. Paham? Jadi ada kategorinya. Jadi hanya tolong dan mengerti bagi pihak. Tolong hilangkan minatnya. Karena saya juga punya alternatif. Hanya tidak pernah ditanggapi. Bahkan 2 saudara saya yang sudah pergi meninggalkan saya. Dia tidak pernah mengikuti cara saya. Bukan berarti cara saya mungkin tidak membuat mereka pergi. Tapi setidaknya tidak meninggalkan masalah untuk saya. Paham? Tidak meninggalkan masalah dan tanggung jawab besar. Ya karena mereka ya melakukan jual beli. Ketika saya ada, akan menjadi fitnah untuk saya. Yang menahan, yang tidak mampu untuk mengurus. Karena saya duduk di posisi bagaimana bapak saya dengan amanahnya. Ya, saya menyambut bagaimana amanah, bagaimana sumpahnya. Tetap ini sangat luar biasa. Saya tidak pernah menolak dan mengakuinya. Untuk saya paham, untuk saya mengerti siapa beliau. Sampai saat ini saya harus menjadi seperti ini. Saya ikhlas. Saya tidak pernah punya rasa malu. Ya ketika saya merasakan saudara saya bukan lagi saudara kandung, tapi orang banyak, orang Dayak
Orang Melayu bahkan suku apapun masih bisa bekerja sama dengan saya tanpa pengecualian. Ketika ada yang jahat, saya katakan tarik komponen. Sekalipun Madura, cari Madura saya, cari Jawa saya, cari Bugis saya, yang menghidupi saya, yang tidak merendahkan saya, yang tidak memfitnah saya. Di sini keluarga saya hampir tidak mengenali saya. Ibu saya, saudara saya. Tapi apa yang ditinggalkan, amanah yang besar akan menjadi fitnah untuk saya. Bukan saya menghalangi untuk orang melakukan jual beli di tahap ini. Tapi saya dalam kondisi, apa saya akan membeli dari ibu saya, yang dapat dari bapak saya, lalu dikatakan saya tidak mampu membayar, lalu dia akan menjual lagi ke orang lain. Lalu bagaimana urusan yang lain, yang semuanya terbentang telinga saya untuk mendengar apapun yang menjadi amanah mereka. Ya terbentang, di mana wajib wakafnya, di mana wajibnya untuk saya. Saya menanyakan di mana wajib saya untuk dikubur seandainya saya mati dengan perjuangan ini. Saya milik orang banyak, bukan saya menghinakan ibu bapak saya karena saya yatim. Yatim piatu dalam pemahaman. Beribu makrifat, berbapak sanat. Tapi terus digerus seperti ini. Terus dihajar, dikirim orang-orang yang tidak potensi untuk menghancurkan saya. Untuk merusak saya. Tanpa tanggung jawab. Saya sudah lelah dengan semua ini. Pelacuran data, pelacuran fakta. Apa yang bisa pemerintah lakukan untuk saya? Ketika saya adalah tempatan bersuku Dayak, mangkok merah. Apa? Memiliki antisipasi. Seandainya jauh lebih memungkinkan untuk Kalimantan, bahkan seluruh Borneo, akan berperang secara kenyataan. Saya hanya meminta, jangan turunkan hujan darah. Berilah kemarau yang panjang. Ketika saya ditantang, saya seorang perempuan, kata saya bukan wali, saya bukan wali. Saya perempuan bersuku Dayak. Seandainya orang yang berilmu, bukan saya, tapi leluhur saya, nenek kakek saya. Ya kalau Anda bisa, katanya coba berjalan di atas air. Tunjukkan ilmu kebal Anda. Apa kehebatan Anda menjadi dayang bubut? Saya hanya berdoa, mampu berdoa. Ya saya akan berjalan di atas air, saya akan buktikan. Tapi keringkan dulu airnya, kata saya. Beri kemarau yang panjang sampai air Pesaguan itu putus. Lalu saya akan berjalan di atas air. Karena airnya kering. Paham? Ini air sungai kecil baru kering. Karena terus penghinaan terhadap diri saya. Kalau bisa mampu menghentikan perbuatan buruk orang terhadap saya, hentikan. Mungkin cara siaran saya sudah beda. Bukan lagi tentang kerusuhan. Bukan lagi tentang perang. Saya menginginkan cinta. Saya menginginkan perdamaian. Saya menginginkan kebaikan. Dan kehormatan untuk saya hidup, untuk saya makan, untuk saya bekerja. Bukan diserang terus. Dirontek terus keluarga saya. Diserangnya di otak. Yang dilawan anak. Keturunannya sendiri. Bagaimana saya bisa melawan ibu saya? Hal yang tidak memungkinkan. Tapi penegasan hukum akan membuat saya menjadi melawan. Untuk tidak melakukan penjualan yang tidak disepakati. Kalau bisa, jual sesuatu yang berbeda. Jangan di samping saya. Saya mohon jangan di samping saya. Urusannya tetap sampai mati. Saya tidak akan mau bertetangga dengan orang lain. Tidak mau. Sudah saya katakan saya tidak mau. Hanya itu saja. Yang lain saya tidak peduli. Bukan saya tidak mampu, tidak boleh. Adat kami Dayak tidak boleh membeli dari ibu yang dapat dari bapak. Saya dapat dari bapak, dia dapat dari bapak saya. Pantangannya di situ lagi. Setidaknya masih bisa Tuhan memberikan kebaikan dalam bentuk yang berbeda untuk banyak orang. Seandainya mereka dapat lebih dari keluarga saya, lalu bagaimana mereka usahanya? Apa menyalahkan saya? Orang lain bisa hebat karena bekerja sama dengan saya, keluarga tidak. Tapi bagaimana kesadaran ini yang berbeda dengan pemikiran saya, berbeda dengan perjalanan saya? Apa mereka tidak bisa disadarkan karena mereka juga terserang seperti saya, tapi jadinya beda. Mereka punya banyak pilihan, tapi saya tidak. Saya bisa menumpang dengan mereka, saya tidak bisa menjadi kaya. Saya cukup bangga seandainya mereka bisa bekerja lebih daripada saya. Tapi mereka harus membantu saya.
Di tahap mereka tiada. Saya jauh lebih sakit, merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya harus melihat kasus-kasus mereka. Bagaimana mereka dihajar, bagaimana mereka otaknya dibuka, bagaimana mereka dibedah. Tidak sama seperti saya. Karena posisi yang tidak disengaja, saya pun tidak akan bisa mengatakan apapun untuk menolak apa yang akan terjadi dengan diri saya. Saya tidak pernah punya rasa malu untuk menjadi seperti sekarang. Saya tidak ragu untuk mengatakan apapun. Ketika hal itu melintas di pikiran telinga saya akan siaran. Bahkan sama sekali terkesan tidak ada hubungan. Tapi Allah selalu berikan penjelasan dan hubungan. Betapa sakralnya sebuah ikatan persaudaraan darah merah. Betapa kuatnya ikatan cinta kasih antara sesama manusia sebelum perang itu benar-benar terjadi dan menyisakan dendam. Saya sudah katakan, saya sudah bersifat jalal dan jamal. Ya, tidak ada lagi. Seandainya saya masih mengatakan data dan fakta ketika semuanya sudah menjadi api yang membakar untuk segala cerita, fakta, dan data. Tapi tetap masih bisa dideskripsikan dengan bahasa yang saya miliki ketika perangkat lain juga aktif sama seperti saya. Jadi di sini saya rasakan sakit yang luar biasa yang menimpa saya. Jadi di sana hanya memberikan umpan balik. Bagaimana simpati Anda untuk kami? Di sana orang Anda mengalami hal yang buruk. Saya juga katakan di sini saya dalam kesakitan, pasmer, saya mangkok merah. Sakit yang luar biasa. Bagaimana sakitnya dikuliti. Ya kalau kulitnya macan, kalau kulitnya buku, kalau kulitnya Injil, kalau kulitnya Al-Quran, bahkan sampai ke kitab kuning, kata saya. Saya punya kitab kuningnya, ngajinya saya, bukan guru, kata saya. Kalau tadabur saya, bukan tadaburnya guru. Tolong maknai kepada Menteri Agama yang baru. Jadi kepada ya juga Menteri HAM, saya himbau, tolong sampaikan. Ya, Natalis Pigai. Menteri Agamanya juga dan Bapak Kapolri Listio Sigit. Coba tinjau kerjasama kalian dengan saya. Dayang Bubut. Tolong operasikan sumber berita yang ada. Jangan sampai tidak ada media yang membahas ini. Walaupun tertutup dan tertutup selalu menutup-nutupi. Bagaimana usaha ketika kami bergerak? Yang tidak lagi pandang bulu. Yang membutakan mata. Tidak lagi melihat. Hanya mencium bau busuk dari setiap konflik. Berarti ada pihak yang diuntungkan. Kami berperang tidak mungkin mementingkan keuntungan. Tapi kami tidak mau menjadi korban dan terus membela hak kami sebagai tempatan. Yang wajib militer, angkat senjata, wajib perang, fisabilillah. Jadi saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Ya saya ucapkan, saya juga turut berduka atas banyak kisah yang harus membuka bagaimana rindu dendam saya bergurindam ketika saya melihat bagaimana orang saya jatuh, orang saya tumbah. Yang dilihat hanya masalah gerobak, tidak bayar nasi uduk. Jadi ya cukup di batas ini saja informasinya. Yang penting saya sudah memberikan interaksi ya untuk saudara-saudara saya dimanapun berada. Oke. Adil kata Lino bacur min ka surga basengat kaju bata arus.